Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alfia, INPM 23031082, ingin membacakan materi yang pertama, yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Pasal 1 Nomor 16, disebutkan bahwa yang dimaksud hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang serikat pekerja. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 Nomor 17, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratif, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Berikut hubungan industrial yang dilakukan oleh serikat pekerja. Adanya serikat pekerja diharapkan mampu mewujudkan hak berserikat buruh dengan maksimal, serta membantu pekerja dalam memperjuangkan kepentingannya. Namun, dalam faktanya, seringkali owner dan manajer menganggap keberadaan serikat buruh sebagai pengganggu untuk melaksanakan hak prerogatifnya dalam mengatur jalannya usaha. Pemerintah seringkali menganggap aktivitas serikat pekerja dalam mengembangkan organisasinya merupakan ancaman stabilitas dan keamanan nasional. Baik, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alnisa Fitri Sanggintang dengan NPM 23031026. Saya sebagai pemateri kedua, saya akan membacakan pembahasan ketiga, yaitu strategi yang perlu diterapkan perusahaan yang mendapat pengaruh dari serikat pekerja meliputi 1. Serikat pekerja membantu pihak manajemen dalam menetapkan untuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja. 2. Serikat pekerja memberi pendapat kepada pihak manajemen untuk menentukan apakah peraturan tentang keselamatan kerja bersifat formal ataukah informal. 3. Serikat pekerja memberi pendapat sekaligus membantu pihak manajemen untuk proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kerja dan kesehatan kerja karyawan. Pembahasan keempat, yaitu serikat pekerja dan hubungan industrial. Pada dasarnya, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan pemberdayaan pekerja dan pemerataan kesempatan kerja sesuai kebutuhan pembangunan, apakah yang bersifat nasional maupun daerah. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka kesejahteraan pekerja dan keluarga wajib diperhatikan karena merupakan salah satu pilar kesinambungan dalam hubungan kerja.
Adapun pilar-pilar lain dalam bentuk perekat yakni berbagai aturan hukum yang bersifat normatif dan keterlibatan negara atau pemerintah sebagai sarana regulator bersama parlemen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Fungsi serikat pekerja sering dikaitkan dengan keadaan hubungan industrial. Hubungan industrial ini diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku di dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Serikat pekerja juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam bentuk pembentukan serta keputusan manajer dalam kegiatan strategi pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap pengusaha memang seharusnya memiliki strategi memperkecil dan bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan kerja di kalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan. Namun, intervensi dari serikat pekerja juga memiliki peran penting dalam menyusun strategi tersebut. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.